Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita meninggal sesaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita saat, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Semua adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan siapa saja di antara umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, memperjuangkan agamanya sampai nanti tegaknya hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kahfi. Kita telah menyelesaikan sampai dengan ayat 8 yang intinya bahwa di pembukaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 8 ya, banyak isyarat yang kita dapatkan bahwa agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat 3, ya, kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Ya, kita baca, kita pahami, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di ayat berikutnya ayat 3 dan ayat 5, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu fitnah tentang akidah musyrik atau akidah syirik. Di antara umat manusia itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Maka jika kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, ya, maka mari kita perbaiki pemahaman kita tentang tauhid, ya. Tauhid yang yang menjadi ajaran inti di dalam ajaran Islam, ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 6, ya, di ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang di antara sifat Rasulullah SAW di dalam berdakwah, ya, bahwa sifat Rasul intinya disebutkan dalam surat Taubah ayat 128, di mana Rasulullah SAW ini beliau adalah orang yang sangat kasihan melihat penderitaan yang menimpa umat. Kemudian beliau itu sifatnya adalah sangat menghendaki kebaikan, ya, kebaikan kepada umatnya. Maka jika kita ingin terhindar dari fitnah Dajjal, ya, paling tidak kita harus memahami seperti apa sifat-sifat Rasul secara umum, karena nanti Dajjal dia akan mengaku sebagai Nabi Isa alaihissalam. Maka dia disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih palsu, ya, atau bahasa sekarang Al-Masih KW, ya. Yang Al-Masih yang sebenarnya itu adalah Isa bin Maryam yang juga nanti akan turun di di akhir zaman. Disebutkan dalam hadis Nabi Isa itu akan turun di sebuah menara putih di masjid di Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Kemudian berikutnya di ayat 7, ya, di ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang fitnah, ya, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk perhiasan dunia. Jadi apa saja yang ada di atas kehidupan dunia ini ternyata menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kita semua. Maka nanti yang akan dibawa oleh Dajjal diantaranya adalah fitnah materialisme. Dan sekarang ini sudah bergulir. Jadi sebelum Dajjal itu betul-betul keluar, ajaran-ajarannya atau fitnah-fitnahnya itu sudah digulirkan. Diantaranya adalah fitnah materialisme. Jadi semua bersandar kepada materi. Ya, jika ada materi maka mereka menganggap telah bahagia, jika tidak ada materi mereka menganggap tidak bahagia. Bahkan segala sesuatu diukur dengan materi. Ya, apa saja yang bisa dibuktikan secara materi di laboratorium maka dianggap ada, dan apa yang tidak bisa dibuktikan di laboratorium berarti dianggap tidak ada. Maka Allah tidak ada, pahala tidak ada, surga tidak ada, dosa juga tidak ada, neraka tidak ada, karena tidak bisa dibuktikan di dalam laboratorium. Nah, ini fitnah di antara fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kemudian di ayat yang ke-8
Ya, di ayat yang ke-8 itu lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan nanti semua materi. Ya, semua materi yang ada di muka bumi ini nanti akan dihanguskan atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita hanya bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada materi. Ini kiranya pembukaan dari surat Al-Kahfi, ya, yang disebutkan dalam hadis, siapa yang dia menghafal 10 ayat pertama di dalam surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian masuk berikutnya ayat 9, ya. Mulai ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita, yaitu tentang Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang menghuni goa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwa para penghuni goa itu, war raqim dan ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami yang ada di alam, ajaban yang sangat menakjubkan. Ashabul Kahfi, siapakah Ashabul Kahfi? Nanti insya Allah di ayat berikutnya akan ada kejelasan siapa mereka. Yang jelas mereka adalah para pemuda yang berjumlah 7 orang yang hidup di suatu masa, tidak disebutkan di dalam Al-Quran di masa siapakah dia hidup, mereka hidup, kemudian di zaman apa, penguasanya siapa, tidak disebutkan. Ya, nama-nama mereka juga tidak disebutkan satu persatu. Bahkan jumlahnya itu pun mereka atau umat manusia ini saling berselisih. Ya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ya, jadi memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa nama tidak penting. Ya, artinya mengetahui nama-nama mereka ini bukan suatu hal yang penting karena tidak dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman apakah itu atau di zaman siapakah, ini juga bagi Allah tidak penting. Karena seandainya penting maka tentu disebut. Tapi Allah tidak menyebut di zaman siapakah itu, maka berarti zaman itu tidak penting, ya. Untuk peristiwa Ashabul Kahfi ini. Berarti yang terpenting adalah pelajaran di balik kisah ini. Ya, pelajaran di balik kisah ini yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Kemudian apakah yang dimaksud dengan ar-raqim di dalam ayat? Ulama tafsir selisih pendapat. Ada sebagian dari ulama tafsir mengatakan ar-raqim itu adalah nama anjing yang menyertai mereka. Jadi ada 7 orang, kemudian ditambah 1 anjing yang menjaga di pintu goa. Ada yang menafsirkan demikian. Kemudian ada yang menafsirkan juga bahwa ar-raqim, ya, ar-raqim itu adalah sebuah batu, ya, yang ada di mulut goa atau di pintu goa itu, yang di sanalah Allah Subhanahu wa taala menulis kisah dari Ashabul Kahfi itu mulai awal sampai akhir. Ya, jadi tertulis di sebuah batu. Bagaimana kisah awalnya sampai dengan akhirnya, nah, ini tertulis di dalam batu yang disebut dengan ar-raqim. Wallahu alam, yang manakah dari 2 pengertian inilah yang sesuai dengan kenyataannya. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Nah, semua itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala min ayatina ajaba. Ya. Jadi mereka para penghuni gua beserta anjing yang menjaga pintu gua tersebut, ini disebut oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, ajaban, yang menakjubkan. Ya, bagaimana tidak menakjubkan? Sementara mereka yang ada di dalam gua itu ternyata mereka bisa tidur, ya, selama 300 tahun lebih. Ya, selama 300 tahun. Mereka bisa tidur dan ternyata setelah bangun-bangun ya tidak ada yang berubah pada diri mereka. Ternyata yang berubah adalah lingkungan sekitarnya. 300 tahun. Ya, berarti 3 generasi. Nah, ini tentu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini yang tidak bisa diragukan lagi. Ya, jadi ada sekelompok orang atau sejumlah orang tertentu yang dia ada di dalam gua dan dia tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jadi seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan waktu, bergulirnya waktu.
Nah, ini tentu yang bisa menjadikan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengapa disebut mereka itu tanda kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan? Sebab di antara kisah mereka, ya, mereka itu adalah beberapa orang pemuda yang mereka itu lari, ya, lari dari kekuasaan yang ada waktu itu disebabkan mereka tidak sepakat dengan kesyirikan yang terjadi di dalam kekuasaan itu. Jadi ada sebuah kerajaan di masa itu, ya, kemudian diterapkanlah sistem syirik, menyembah berhala, dan sekelompok pemuda ini mereka adalah orang-orang yang bertauhid, mengerti akidah, dan mereka tidak mau tunduk dengan dengan ideologi kerajaan tersebut. Otomatis, ya, namanya penguasa, ada rakyat yang membangkang, maka tentu dipermasalahkan. Termasuk juga sekelompok pemuda ini. Setelah mereka berdakwah ke sana kemari, ternyata tidak membuahkan hasil. Masyarakat sudah, ideologinya sudah betul-betul dibutakan, ya, dibutakan oleh penguasanya waktu itu, sehingga tidak bisa lagi melihat tauhid. Yang mereka lihat adalah syirik, ya. Dan ketika mereka melihat bahwa para pemuda yang membawa tauhid, mereka menganggap para pemuda ini orang yang sesat, ya. Jadi memandang orang yang berbeda adalah orang yang sesat. Sehingga akhirnya mereka diburu, ya. Mereka diburu, mereka dikejar-kejar, juga ada di dalam ancaman pembunuhan, penangkapan, sehingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua, ya, bersembunyi dalam gua tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang, ya, setelah para pemuda ini masuk ke dalam gua, kemudian dijadikanlah tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Ini diantara kenapa disebut dengan istilah menakjubkan. Ayat 10. Idh awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah mulai menceritakan perjalanan kisah ini diawali ketika al-fityah. Ya, fityah ini bahasa Arab, kalau bahasa kita adalah para pemuda. Ya, para pemuda. Mereka adalah para pemuda dalam kondisi usia sedang matang-matangnya, sedang kuat-kuatnya, dan sedang punya idealisme. Ya, punya idealisme yang kuat para pemuda ini. Maka ini akhirnya menjadi isyarat. Dan banyak dalam Al-Quran disebutkan pemuda. Ya, maka ternyata memang yang akan membawa pengaruh perubahan di setiap generasi itu adalah pemuda. Ya, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Kemudian nanti ada Abu Bakar As-Siddiq usia 37 tahun waktu itu. Ya, dan kemudian usia Umar sekitar 30 tahun ketika itu. Dan sahabat-sahabat yang lain yang rata-rata mereka adalah pemuda. Dan pemuda inilah yang nanti akan mendatangkan perubahan-perubahan, ya. Nah, ini Ashabul Kahfi ini juga adalah sekelompok pemuda, ya. Mereka sedang kuat-kuatnya, fisik sedang sempurna, kemudian idealisme sedang kuat. Ketika para pemuda itu mereka berlindung kepada sebuah gua, bersembunyi di sebuah gua. Ya. Di sini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah manakah itu, kemudian guanya seperti apa dan seterusnya, tidak disebutkan. Ya, berarti sekali lagi ini tidak penting bagi Allah untuk menceritakan. Tapi akhirnya sejarah, ya, tetap membawa jejak. Sehingga akhirnya bisa dilacak posisi gua yang dimaksud. Dan sekarang masih ada situsnya, ya, kalau tidak salah di Yordania, kalau tidak salah. Ya, masih ada situsnya di mana di sana masih dipelihara, yaitu goa yang menjadi tempat bersembunyinya para pemuda itu. Id awal fidyatu ilal kahfi, yaitu ketika para pemuda ini mereka bersembunyi
berlindung di dalam sebuah gua. Kenapa? Karena mereka lari dari kaum mereka, ya. Karena mengkhawatirkan satu, mereka mengkhawatirkan nasib agama mereka. Ya. Jika mereka tetap bergaul di masyarakat, ketika masyarakat ini sudah tidak bisa didakwai, sudah tidak bisa dirubah, ya, bahkan kekuasaan demikian kuat mencengkram dengan ajaran syiriknya, dan kalaupun dipaksakan tetap berada di tengah-tengah masyarakat, maka agama sangat dikhawatirkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad itu membawa 5 masalah pokok, ya. 5 masalah pokok itu yang disebut oleh para ulama dengan maqasidus syariah. Itu ada 5. Yang pertama adalah menjaga din, hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kedatangan Islam mulai zaman Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad SAW itu tujuan pokoknya adalah menjaga agama masing-masing orang, ya. Sehingga agama tidak boleh rusak, agama tidak boleh berubah. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri jangan sampai binasa. Sehingga nanti banyak ajaran-ajaran di dalam ajaran kita Islam, ya, itu apa yang disebut dengan rukhsah, keringanan-keringanan atau darurat atau hukum darurat, ya, ketika seorang itu menghadapi keadaan yang sangat mengkhawatirkan dirinya binasa. Misalkan ketika seorang dia kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, makanan halal tidak ada sama sekali, ya, dan ternyata dia hanya dapati makanan haram. Misalkan kucing yang sudah mati, ya, kucing mati, bangkai juga, ya, kucingnya sendiri sudah haram, bangkainya juga haram, berarti ya haramnya berlapis. Dan ini pun dalam rangka menjaga jiwa, hifdzun nafas tadi, maka dibolehkan seseorang dalam kondisi kelaparan seperti itu tidak ada makanan lain, ya, dengan syarat tidak ada makanan lain, untuk memakan kucing yang sudah mati itu. Tapi secukupnya, tidak boleh berlebihan, ya. Artinya secukupnya itu penting bisa mengganjal perut sehingga dia tidak binasa. Jadi tidak boleh ternyata enak juga ya kucing, artinya wah ini perlu dikasih kecap, enak juga ini misalkan, ya. Kemudian bawa pulang juga dibungkus. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi cukup sekedarnya, yang penting dia bisa mengganjal perut, bisa bertahan hidup, ya. Itu yang kedua, hifdzun nafas. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah menjaga generasi, menjaga keturunan. Maka ada syariah pernikahan, ya. Kemudian ada larangan perzinahan dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan, dan itu tujuan Islam, ya. Kemudian yang keempat itu adalah hifdzul mal. Hifdzul mal itu adalah menjaga harta. Jadi harta ini tidak boleh rusak. Harta tidak boleh mubadzir, harta tidak boleh rusak. Maka datangnya Islam itu adalah untuk menjaga harta. Masing-masing harta itu ada kepemilikannya, tidak boleh nanti saling mengambil hak orang lain tanpa izin dari yang memiliki, ya. Kemudian yang kelima ini apa ini? Hah? Sudah, hifdzuddin sudah, hifdzun nafas, oh iya, hifdzul akal, ya. Jadi menjaga akal. Akal ini jangan sampai rusak. Maka di situ nanti ada hal-hal yang merusak akal itu diharamkan, termasuk di antara narkoba, kemudian khamr dan lain sebagainya. Nah, ini yang merusak akal itu nanti diharamkan oleh Islam. Jadi Islam membawa 5 hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi? Mereka lari, ya, mereka lari bersembunyi karena ingin menjaga keselamatan jiwa mereka dan menjaga agama mereka. Ini termasuk hal yang disyariatkan. Dalam kondisi memang mereka tidak bisa lagi tinggal di tengah-tengah masyarakat. Setelah dakwah maksimal dilakukan ternyata tidak ada perubahan, bahkan mereka menjadi incaran, mereka menjadi target operasi, mereka diancam penangkapan, mereka diancam dengan pembunuhan bahkan, ya. Mungkin sudah di sniper tapi nggak kena begitu, ya. Kemudian sudah difitnah ini itu, dicari titik-titik kesalahan-kesalahannya, ya, itu maka disyariahkan mereka untuk menyelamatkan diri, ya. Itu adalah
Ashabul Kahfi ya. Jadi mereka menyelamatkan diri dalam rangka untuk menjaga agama mereka dan menjaga diri mereka agar tidak binasa di tangan musuh ya. Ini maksud dari ayat itu ya. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwa di antara bentuk cara menyelamatkan diri itu adalah mencari tempat yang aman. Rasul juga begitu dahulu. Ketika di Mekah ini sudah puncaknya, dakwah di Mekah dihalang-halangi sejak awal kemunculan dihalang-halangi. Bahkan dibatasi. Bahkan sahabat-sahabat sudah banyak yang disiksa. Ada korban juga. Korban meninggal dunia, ada Sumayyah, ada Yasir radhiyallahu anhuma itu meninggal dunia dan beberapa sahabat lain juga meninggal ya. Kemudian Rasul sudah berada di bawah ancaman pembunuhan dan di malam hari itu ketika malam itu Rasulullah berangkat berhijrah, rumah beliau sudah dikepung. Ya, sudah dikepung oleh para pemuda dari semua suku yang ada di Mekah. Artinya pedang sudah terhunus. Jika tidak menyelamatkan diri, maka yang terjadi adalah binasa. Ya, itu terjadi juga pada diri Rasulullah SAW. Maka di antara cara untuk menyelamatkan diri adalah mencari tempat yang aman. Tempat yang aman waktu itu sudah dirancang oleh Rasulullah SAW. Itu adalah hijrah ke Madinah. Itu kalau Rasulullah. Jadi beliau hijrah ke Madinah. Kalau Ashabul Kahfi itu bersembunyi di dalam goa. Itu ya. Jadi intinya yang pertama itu mencari tempat yang aman. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Setiba mereka di dalam gua itu, mereka segera menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang kedua. Jadi setelah kita mendapatkan fasilitas dunia dalam rangka menyelamatkan diri maksimal sudah ya. Oh, ini secara logika, secara hitungan akal, inilah maksimal saya tempat untuk menyelamatkan diri. Ya. Jadi usaha sudah maksimal lah, kemudian serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agama, menjaga diri, ya kan? Dengan cara mencari tempat persembunyian seperti ini, maka berikutnya adalah urusan engkau. Ya. Sehingga mereka akhirnya menyerahkan urusannya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Allah, wahai Rabb kami, datangkanlah kepada kami, berikanlah kami rahmat. Ya. Rahmat dari mana? Min ladunka, dari sisi engkau ya Allah. Kasih sayang dari sisi engkau. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk untuk kami dalam urusan kami ini. Sempurnakanlah petunjuk-Mu ya Allah di dalam menyelesaikan urusan kami ini. Apa urusannya? Urusan berdakwah, dimusuhi oleh penguasa, dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Itu urusannya. Maka mohon kepada Allah agar disempurnakan. Bagaimana petunjuknya untuk menyelesaikan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ya, mengabulkan doa mereka setelah mereka maksimal usaha secara fisik, ya, secara langkah duniawi. Kemudian kedua, mereka sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doa mereka di ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina adada." Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka. Fil kahfi, di dalam goa itu. Berapa lama? Sinina adada, beberapa tahun yang terhitung. Ya, berapa tahun yang terhitung, yang bisa dihitung. Di sini di awal Allah tidak menyebutkan 300 tahunnya, tapi hanya disebutkan beberapa tahun yang terhitung. Ya, 300 juga masih bisa dihitung ya. 1000 juga masih bisa ya. Masih bisa dihitung. Apa yang dimaksud dengan Allah menutup telinga? Ternyata ini maknanya adalah tidur. Jamaah yang dirahmati Allah, tidur itu ada 2 tahap. Ada tidur ringan, kemudian ada tidur lelap. Ya, ketika kita mulai tidur, ya kita udah tidur, tapi baru mulai, suara-suara masih terdengar, motor, mobil lewat, ada orang ngobrol, kita masih dengar telinga.
Ya, kita tahu, oh itu si fulan ngobrol, oh dia sedang ngobrol, oh anak saya sedang nangis, oh mereka sedang lari-lari dan seterusnya, terdengar masih. Ketika kita mulai awal tidur tapi sebenarnya kita udah tidur. Ya, tapi di ayat ini Allah menyebutkan kami tutup telinga mereka. Ditutup berarti tidak dengar sesuatu. Berarti apa maksudnya? Tidur tahap kedua. Apa itu? Tidur lelap. Ya, jadi ketika kita sudah tidur dalam keadaan lelap, udah nggak dengar apa-apa, nggak dengar apa-apa. Ya, sudah sunyi, senyap, tidak terdengar apa-apa. Dan itulah yang terjadi pada para penghuni gua ini, Ashabul Kahfi. Jadi ketika mereka ada di dalam gua itu, ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk, mereka akhirnya tertidur dari kelelahan mereka menyelamatkan diri, ya kan? Kemudian ketika tidur itu betul-betul dijadikan oleh Allah terlelap betul. Sehingga tidak menyadari apa saja yang terjadi di sekitar. Tidak ada yang terdengar, tidak tahu apa yang terjadi di sekitar. Perubahan-perubahan apa yang terjadi tidak ada mereka yang mengetahui, ya, karena kondisinya adalah tidur, tidak sadarkan diri. Kemudian nanti di ayat setelahnya, ya, di ayat setelahnya ayat 25 baru Allah nanti sebutkan wala bisu fi kahfim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Mereka ternyata tinggal di dalam goa tersebut itu selama 300 tahun dan mereka menambahkan 9 tahun, 309 tahun. Ya, 300 tahun hitungan Syamsiah atau kalender Masehi, 309 itu kalau hitungan kalender Hijriah. Ya. Jadi kalau dihitung berapa tahun Masehinya 300. Kalau Hijriahnya berapa? 309 itu ya. Jadi ada dua hitungan ini dan Allah mengakui dua hitungan ini, ya. Jadi mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun dan ada yang menambahkan 9 kata Allah. Kok bisa tidur selama 300 tahun? Ya, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak bisa siapapun melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang tinggal di dalam gua itu, orang yang tinggal di dalam gua itu seolah-olah dia lepas dari perjalanan waktu. Tidak terikat dengan perjalanan waktu. Sebab kalau dia terikat dengan perjalanan waktu, maka waktu itu berubah, ya kan? Tanggal bertambah, kemudian usia bertambah, maka ada perubahan-perubahan dalam diri. Tapi ternyata Ashabul Kahfi itu tidak mengalami itu. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu dilepaskan oleh Allah dari pengaruh waktu dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Karena Allah sendiri tidak terpengaruh oleh waktu. Kenapa? Ya, waktu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mungkin Allah terpengaruh dengan makhluk. Allah tidak terpengaruh dengan waktu. Ya, bagi Allah dulu, sekarang, ya kita menganggapnya dulu, kemudian ada sekarang, ada akan datang. Bagi Allah tidak ada. Ya, bagi Allah tidak ada waktu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan waktu sehingga Allah tidak ada perubahan, ya. Nah, adapun makhluk itu sangat terikat dengan waktu dan kuasa Allah lah yang menjadikan makhluk itu terlepas dari pengaruh waktu, ya. Kemudian di ayat 12 Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian setelah dijadikan tertidur beberapa tahun di dalam goa tersebut, lalu kami bangkitkan mereka, ya. Lalu kami bangkitkan mereka lina'lama, agar kami mengetahui, Allah mengetahui ayyul hizbaini, di manakah dari dua golongan yang berseteru itu ahsa lima labisu amada, yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari ayat ini. Yang pertama adalah Allah berfirman, kami bangkitkan mereka. Kenapa Allah menggunakan istilah kami bangkitkan? Ya, kami bangkitkan mereka. Maksudnya, ya, maksud dari istilah ini adalah Allah bangunkan mereka dari tidurnya. Kenapa? Karena sungguhnya hakikat tidur itu adalah wafat.
Ada nanti disebutkan dalam surah Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili." Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Di malam hari Allah istilahkan kita tidur itu wafat. Nah, karena memang pada hakikatnya kata Rasulullah, ketika seorang itu tidur, maka ruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk menghidupkan, Allah kembalikan ruh ke jasad. Kalau Allah tidak berkehendak menghidupkan, maka Allah pegang terus ruhnya sehingga wafatlah dia. Ya, maka doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya, menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan dikumpulkan, ya. Ini yang pertama, istilah kami bangkitkan itu maksudnya kami bangunkan dari tidur mereka. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa lina'lama ayyul hisbain, agar kami mengetahui dari yang manakah dari dua golongan itu yang lebih tepat di dalam menghitung. Pertanyaannya, oh berarti Allah nggak tahu. Nah, kira-kira gimana? Pertanyaannya, berarti Allah nggak tahu? Tidak, ya. Bagaimanapun Allah mengetahui. Apa yang belum terjadi Allah tahu, apa yang sudah terjadi Allah tahu, dan apa yang akan terjadi juga Allah mengetahui. Mengapa Allah menggunakan kata lina'lama? Agar kami mengetahui. Dan banyak dalam Al-Quran istilah-istilah itu, ya. Dalam surah Muhammad misalkan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapakah yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapakah orang-orang yang sabar. Sampai kami mengetahui, seolah-olah maknanya adalah sebelum diuji Allah nggak tahu. Ya, ada kelompok yang yang menyimpang, ya, itu menganggap demikian. Jadi ayat ini berarti Allah itu tidak tahu. Allah itu tahu kalau sudah terjadi, baru tahu. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu. Nah, ini bagaimana cara menyelaraskan, ya? Karena Al-Quran itu tidak ada penentangan, satu sama lain saling menguatkan. Maka yang pertama, ya, ketika disebut tentang kata ilmu, mengetahui pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ilmu itu ada dua, ya. Yang pertama adalah ilmu ru'yatin wa zuhurin wa musyahadatin, yaitu ilmu pengetahuan yang terkait dengan penglihatan. Ya, kita sudah tahu sebenarnya, tapi ketika kita melihat itu kita merasa lebih tahu. Saya sudah tahu bahwa di Tanah Abang itu banyak orang jualan baju macam-macam. Saya sudah tahu, padahal saya belum pernah ke sana. Ya, belum pernah. Saya masuk sekalipun belum pernah. Ya, tapi saya tahu. Dari mana saya tahu? Ya, banyak orang cerita. Ya kan? Banyak orang cerita, orang belanja ini, belanja itu. Nah, kita udah tahu dari informasi-informasi. Nah, setelah saya masuk ke sana, sebenarnya baru tahu saya kalau ternyata banyaknya kayak gitu. Nah, ini berarti maksudnya mengetahui dalam bentuk penglihatan. Ya, sebenarnya sudah tahu, tapi dengan melihat itu merasa lebih mengetahui. Itu yang pertama, kaitannya dengan ilmu. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang seperti itu kadang maknanya adalah ilmu yang kaitannya tentang balasan setelahnya. Maksudnya begini, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersabar. Apa yang dimaksud sampai kami mengetahui? Sampai kami mengetahui sehingga orang itu layak untuk mendapatkan balasan. Ya, jadi pengetahuan di sini kaitannya adalah dengan akibat setelahnya, yaitu orang itu akan mendapatkan balasan. Karena itulah mereka perlu diuji. Ya. Sehingga kalau seorang dia belum diuji, kemudian tiba-tiba dia disiksa oleh Allah. Dia disiksa oleh Allah, padahal Allah tahu kalau toh dia diuji sebenarnya dia nggak bisa lulus, gagal dia ujiannya. Maka karena gagal dia langsung disiksa. Maka nanti hamba ini bisa dia protes, kan begitu. Nah, apa salah saya Allah?
kok tiba-tiba saya disiksa? Padahal saya belum mendapatkan apa-apa. Nah, dengan adanya ujian itu, Allah sudah tahu bahwa orang ini gagal diuji. Namun akhirnya tetaplah orang ini diuji, ya kan? Dan ternyata betul gagal. Akhirnya dia tahu, si orang tersebut tahu bahwa dia gagal dalam ujian. Maka nanti disiksa oleh Allah di akhirat, dia tidak bisa protes. Karena dia merasa, oh iya memang ini balasan saya karena saya tidak lulus di dalam ujian. Jadi pengetahuan dalam ayat-ayat ini itu maksudnya pengertian yang kedua itu adalah pengetahuan yang teriringi dengan adanya balasan, ya. Nah, termasuk dalam ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lina'lama ya ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada, agar kami mengetahui. Maksudnya mengetahui di sini bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu. Ya, siapa nanti yang benar hitungannya dalam menebak hitungan berapa lama mereka tidur di goa, ya. Allah sudah tahu semua, tapi pengetahuan yang nanti diwujudkan dalam bentuk bukti. Ya, apa buktinya? Ada yang bisa menjawab dengan benar, ada yang tidak bisa menjawab dengan benar. Itu bukti, ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ternyata keberadaan mereka, sebagai isyarat dari ayat 12 ini, keberadaan mereka di dalam gua ini ternyata menjadi perdebatan, ya. Berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut, ya. Maka disebutkan nanti di ayat setelahnya bahwa hanya Allah yang mengetahui berapa sebenarnya di antara jawaban-jawaban yang ada itu. Tapi yang jelas di ayat 25 akhirnya Allah mengungkapkan bahwa ternyata yang benar dari segala jawaban itu adalah mereka ada di dalam gua itu selama 300 tahun lebih 9 tahun atau 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi, ya. Itu dari sekian banyak jawaban, ya, menerka-nerka berapa lama Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua. Kenapa? Karena 300 tahun mereka bangun. Mereka bangun keluar dari gua, ya, nanti disebutkan kisahnya, dan mereka kembali ke kota dan semua sudah berubah. Manusia sudah berubah karena manusia generasi 300 tahun berikutnya, sementara mereka generasi 300 tahun yang lalu. Ya, kemudian tata kota sudah banyak berubah, banyak hal yang berubah. Bahkan uang yang mereka bawa, uang perak yang mereka bawa, itu ketika mereka membeli makanan tidak ada yang mau menerima, karena ini uang kuno. Ya, uang yang sudah tidak berlaku, ini uang kuno. Nah, banyak hal yang berubah sehingga akhirnya, ini kira-kira ini kita berapa lama tidur di sini? Ya, sehingga akhirnya terjadilah banyak dugaan-dugaan, ya, jawaban-jawaban tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Dan Allah sebutkan tadi di ayat 25 bahwa mereka tinggal di dalam gua ternyata sudah 300 tahun lamanya, 309 tahun lamanya. Baik, insya Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai ayat 12, ya. Sampai 12 insya Allah lanjutan kisahnya. Demikian yang bisa disampaikan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.